Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama tentu saja kami pimpinan MPR memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas AHY selaku Ketua Umum muda partai politik yang masuk di Senayan. Tentu kami sebagai anak bangsa memiliki harapan besar untuk kepemimpinan Mas AHY ke depan dalam membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hari ini adalah perjalanan silaturahmi kebangsaan untuk yang kesekian kalinya. Perjalanan panjang kita mulai dari Presiden Republik Indonesia pada masanya, Wakil Presiden pada masanya, Ketua MPR pada masanya, kemudian hampir semua pimpinan partai sudah kami datangi, tinggal nanti Partai Golkar dan P3. Harapan kami semua apa yang kita bicarakan akan kami dokumenkan dalam bentuk dokumen kearifan untuk kita persembahkan kepada pimpinan MPR mendatang maupun pemerintahan yang akan datang. Setelah ini, setelah nanti dengan Pak Erlangga, Partai Golkar, dengan P3, kita akan bertemu dengan Ibu Megawati dan nanti terakhir baru dengan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan datang. Jadi sekali lagi, tadi kami sempat berbincang hangat banyak hal. Sempat juga kita singgung kenapa hari ini makin kesini kok orang-orang, anak-anak muda, orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas, ya, dan popularitas kok nggak lolos, baik di Senayan maupun di semua tingkatan. Nah ternyata ada yang lupa, isi tas yang kurang. Nah ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita, apakah demokrasi yang hari ini kita jalankan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita ke depan. Tadi Mas saya sudah menyampaikan banyak hal, dan itu nanti akan kami bukukan dalam dokumen kearifan yang kita serahkan nanti kepada Presiden yang akan datang. Pertama, kita evaluasi apakah perlu kita evaluasi lagi pemilu serentak Pilpres dan Pileg. Karena ini sangat mengganggu, bukan mengganggu, menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di Pilpres, tinggal lupa bahwa Pileg juga harus kita pilih orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus. Lebih dari itu, undang-undang kita juga menyatakan bahwa Pilpres merupakan usulan kumpulan dari partai politik dari hasil pemilu sebelumnya. Nah itu artinya tadi Pak Hei menjelaskan kalau kita pakai yang 5 tahun lalu, tentu saja ukurannya sudah berbeda. Dulu orang pakai toothbrush, sekarang kita paksa suruh pakai celana toothbrush, tentu tidak cocok lagi. Sehingga perlu dipikirkan pemisahan Pileg dan Pilpres agar Pilpres nanti itu berdasarkan Pileg yang sebelumnya. Saya kira antara itu, selain itu juga biaya partai politik juga harus dipikirkan kembali, tidak hanya Rp1.000 per suara. Nah, karena berdasarkan kajian KPK yang ideal negara harus membiayai partai politik itu supaya berkurang masalah-masalah yang terjadi, korupsi dan lain-lain itu adalah 10.000. Tapi faktanya memang negara belum mampu memberikan pembiayaan pada partai politik sebesar 10.000, jadi baru Rp1.000. Dan banyak lagi tadi yang disampaikan, nanti kita akan bukukan dalam sebuah dokumen yang nanti kita bagikan kepada kawan-kawan wartawan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.